Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasil jami'i sifatil kamalat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjibin nirat, salatan wa salaman daimaini ma damatul ardu was samawat. Amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Raya Al-Musyawarah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat yang tidak akan bisa dibeli, ditukar, dibayar dengan harta, benda, kekayaan seberapapun, yaitu nikmat iman, Islam, sehat, amin. Salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan fikir perjuangan beliau, susah payahnya beliau, sehingga alhamdulillah Islam telah ada dalam hati-hati kita, dalam kehidupan kita, dan semoga langgeng sampai matinya kita, amin ya rabbal alamin. Karena hakikat kehidupan kita hanya sampai mati. Kalau mati kita tetap dalam iman dan Islam, maka ini adalah sebuah, yaitu keberuntungan yang sangat hebat. Setelah kematian tidak akan ada lagi, yaitu amal-amal dari si mayit ini sendiri. Tinggal penghitungannya, penghisabannya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada subuh hari ini, sebagaimana yang kami katakan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas masalah syafaat. Karena kemarin sebulan lalu kita sudah selesai, atau beberapa bulan lalu sudah selesai dari pembahasan dosa-dosa besar. Ya, kita ambil referensinya dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi. Bapak Ibu sekalian, syafaat ini artinya kalau menurut bahasa adalah pertolongan, pembelaan, pasang badannya Nabi di akhirat untuk umatnya. Sedangkan menurut istilahnya kurang lebih syafaat adalah pertolongan di akhirat nanti. Bisa juga dari Nabi, dari para malaikat, dari orang-orang beriman, yang tujuannya diantaranya untuk meningkatkan derajat, atau bisa juga untuk diampunkannya dosa, atau juga bisa dikeluarkan dari neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman, yang sampai matinya tetap dalam keadaan beriman, seberapa besar dosa pun yang dia perbuat, yang dia lakukan,
Kalau masih ada imannya, insya Allah masih akan ditolong dan Rasul akan berani untuk habis-habisan menolong orang ini untuk dikeluarkan dari neraka jahanam. Itu pasti. Dan ayat-ayat Quran serta hadis-hadis Rasul tidak akan ada kontroversi, tidak akan bercerai. Kalau ada orang memahami ayat Quran seakan-akan hadis bertentangan dengan Quran, ini orang yang keliru memahaminya. Ya. Seperti contohnya di dalam surat An-Najm ya, pada ayat yang bunyinya wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Pada ayat ke-39-nya ada orang yang memahami keliru ayat ini, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan pahala illa ma sa'a, kecuali dari yang ia kerjakan. Oh, enggak ada tuh orang mau menghajikan badal orang tuanya yang sudah meninggal, enggak ada. Orang yang mau menggantikan puasa daripada puasa ibu bapaknya yang meninggal punya utang puasa, tidak ada itu. Loh, kenapa tidak ada? Hadis Sahih Bukhari Muslim menyatakan ada. Rasul yang menyatakan itu. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, ibuku meninggal, inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin, punya hutang puasa sebulan. Apa aqdihi anha? Boleh tidak saya mengkodokkan puasanya sebulan? Rasul bersabda, "Na'am." Orang ini berkata, "Tidak, itu hadis itu bertentangan dengan ayat ini." Bukan bertentangan, orangnya itu yang salah memahami. Ayat ini Allah tidak menyatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan. Karena betul, ketika orang mati, apa bisa ke masjid? Bisa enggak, Bu? Orang udah meninggal bisa enggak puasa? Itu maksud ayat ini. Bukannya tidak boleh mendapat kiriman pahala dari putra-putrinya dan yang lainnya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salas." Ibu hafal hadisnya. Kalau orang meninggal terputus amalnya, betul terputus karena nggak bisa beramal lagi. Ternyata di antaranya masih ada yang bisa ngalir itu ke rekening amalannya. Illa min salas, 3 orang. Apa? Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun shalih yad'u lahu. Ini bisa. Jadi ayat ini menyatakan kalau orang mati udah nggak bisa beramal, nggak dapat pahala, jelas. Bukan Allah yang mengatakan orang mati nggak boleh dikirim amal. Keliru nanti memahaminya. Jadi berkontroversi, bercerai antara Quran dan hadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan beriman, apapun, seberapapun imannya, bahkan Nabi sabdakan sebesar biji sawi, kalau dia mati tetap bawa iman ini, imannya sangat lemah, cuma sebesar biji sawi kebaikannya. Kurang lebih orang sholatnya ini setahun 2 kali. Pernah lihat Pak orang sholat setahun 2 kali? Tapi ketika dibilang Bapak murtad loh Pak, hati-hati loh Pak, bisa terkeluar dari Islam, enggak sholat-sholat, dia marah, dia tidak suka. Saya tetap Islam, tapi sholatnya cuma setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitriyah sama Idul Adha. Subhanallah, kalau emang imannya masih ada la ilaha illallah, saya katakan pasti bisa dikeluarkan dari neraka jahanam. Rasul akan pasang badan. Rasul tetap akan membela orang Islam yang seperti ini. Tapi jangan disangka nih, panasnya api neraka. Kita tidak berbicara, sedang tidak berbicara maksud untuk
yaitu memudah-mudahkan buat dosa, bukan. Tapi kita sedang membicarakan betapa Allah dan Rasulnya akan menghargai keimanan seseorang, sekalipun imannya sangat kecil sekali, sebesar biji sawi, kebaikannya tetap akan dikeluarkan. Tapi kalau orang sudah meninggal tanpa iman la ilaha illallah, coba kita lihat ayatnya. Di dalam An-Nisa 48, Allah Jalla wa'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Hadirin, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfir, tidak akan, pasti tidak akan mengampuni dosa ayyusyraka bih, kalau seseorang berbuat syirik. Jadi kalau dia mati dalam keadaan kafir, murtad, musyrik, habis harapannya. Bahkan seumpamanya kalau Kanjeng Nabi di akhirat nangis supaya orang ini dikeluarkan, nangis nanak keluar darah, tidak gagal Allah Ta'ala ampuni. Tapi kalau imannya masih ada sekalipun tipis sekali, cuma ikhlas imannya la ilaha illallah, emang sih harus dikecek dulu tuh di mana? Disetrika dulu, diapakan dulu? Diketok-ketok dulu, dibersihin dulu. Tapi tetap akan dicari nanti oleh Kanjeng Nabi SAW di akhirat. Imannya masih ada bersinar di neraka jahanamnya itu. Setelah dosanya habis akan dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, contohnya dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari nomor 44. Emang di sini Sahih Bukhari tidak dikaji ya, Pak? Belum dikaji? Belum. Ustaz Tufi membahas apa? Oh iya, besok. Sebab kalau mau seminggu Bulughul Maram, seminggu Sahih Bukhari, ya tidak masalah. Nanti kita ambil poin-poinnya yang kira-kira tematik. Hadirin, ya ini pun sudah Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang yang mati imannya sekecil apapun, amalnya, kebaikannya, tapi tetap beriman la ilaha illallah, pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Sekali lagi, cuma ini hadis, statement seperti ini bukan untuk seseorang bermudah-mudah buat dosa, tetapi untuk menyatakan keagungan la ilaha illallah. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya Sayyiduna Anas bin Malik. Kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang termasuk dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau menempati ranking keberapa? 3 ya. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah, yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Nabi bersabda, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan, pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam, man qala la ilaha illallah, seseorang yang mengucap la ilaha illallah, yang mengakui tiada Tuhan selain Allah, wa biqalbihi wazna sya'irah min khair, sekalipun dalam hatinya cuma ada kebaikan sebesar biji gandum, sholatnya setahun 2 kali, tapi dikatakan murtad kafir, dia tidak mau, tetap beriman, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka jahanam, man qala la ilaha illallah, orang yang pernah mengucapin la ilaha illallah sampai matinya, mengakui tidak Tuhan selain Allah, wa fi qalbihi wasna burratin min khair, sedangkan dalam hatinya kebaikan cuma sebesar biji jagung, man yakhruju wa yakhruju man minan nar, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, seseorang yang pernah mengucap la ilaha illallah, wa fi qalbihi
wazna dzarrah. Sedangkan dalam hatinya ada sebesar biji sawi lebih kecil lagi. Min khairin, dari kebaikan. Yang pertama biji gandum agak besar. Yang kedua biji jagung agak kecil. Yang ketiga biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Kecil sekali. Baik, hadirin, pertahankan iman Islam kita. Nabi katakan, jaga imanmu, aku akan habis-habisan belamu di akhirat nanti. Nah ini kita akan mulai masuk pada poin pertama, jenis-jenis syafaat. Yang pertama, yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat terbesarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di padang mahsyar. Ya Allah, Bapak Ibu, keadaan di padang mahsyar bertelanjang. Dalam Sahih Bukhari yang lain, Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kaifa nahnu yauma id?" Bagaimana kami saat itu kalau telanjang? Apakah kita tidak merasa malu? Bisa terlihat aurat kita kanan kiri, depan belakang? Baginda Nabi berkata, "Wahai Aisyah, al-amru yauma id asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, hari itu urusan sangat hebat. Tidak akan sempat orang untuk mikir tengok kanan kiri. Dia merasa ketakutan sekali kepada Allah Ta'ala. Dan hadis ini yang pertama akan kami sampaikan, bahwa Allah murkanya Allah, marahnya Allah yang terbesar, yang terpuncaknya ada di padang mahsyar. Bapak Ibu, para nabi-nabi pernah dihinakan, para nabi-nabi sedang membawa risalah Islam dilecehkan, dibalung batu, dilempari kotoran. Bahkan Nabi Nuh sedemikian rupa beliau disakiti. Nabi Zakaria bahkan digergaji ketika beliau bersembunyi di sebuah pohon. Nabi Muhammad ketika berangkat ke Taif, beliau dilempari batu sampai darahnya mengalir, gigi gerahnya mencopot. Ya, Nabi Musa dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Allah sangat murka memang saat itu. Bahkan Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh orang Nasrani dari Ethiopia yang namanya Dzulsuiqatain. Dalam Sahih Bukhari Muslim, yukharribul Ka'bah Dzulsuiqatain min al-Habsyah. Dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang Nasrani dari Ethiopia yang betisnya panjang, berkulit hitam legam. Dia akan dengan gampangnya bawa ke Makkah Al-Mukarramah, masuk ke Ka'bah Syaibain, ke Masjidil Haram, kemudian dihancurkan Ka'bah. Allah murka, tetapi murka Allah yang paling hebat, Bapak Ibu, ada di padang mahsyar. Nih syafaat pertama kita lihat, cukup panjang sih, tapi saya ringkas sedikit. Hadisnya Sahih Bukhari nomor 4000, panjang banget memang, saya singkat saja. Nomor 4435. Bagaimana Rasul akan memberikan syafaat? Ini belum terjadi hadis ini. Kita akan ngalamin nih Bapak Ibu. Nanti ingat-ingat ya Bapak Ibu di padang mahsyar. Dulu pernah kita baca hadis ini di musyawarah. Tanggal berapa ini? Bulan Safar tanggal 1437. Nih Bapak Ibu, ya Allah, manusia berada di padang mahsyar. Kita tahu kalau di surat Abasa wa Tawalla pada ayat kesekiannya, ayat-ayat terakhir Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah." Ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ya Allah, berlari enggak kenal dari ayah bundanya, wa sahibatihi wa bani, enggak kenal dari anak istrinya, likulli imri'in minhum, saat itu seluruh manusia dari mereka, yauma idzin sya'nun yughni, punya satu urusan yang jadi beban bagi mereka semua. Hadirin, pertahankan keimanan. Rasul akan tampil untuk membela iman Anda, menghargai iman Anda. Itu orang yang tadi kita baca hadisnya,
imannya, kebaikannya cuma sebesar biji sawi, bagaimana seperti bapak ibu yang istiqomah datang ke masjid, enggak tinggalkan taklim, enggak tinggalkan sholat subuh berjamaah. Wah, ini sudah tingkatan. Semoga kita masuk dalam syafaat-syafaat yang ada nanti. Ya, hebat sekali. Tetaplah bersama kami bapak ibu, jangan pada ngantuk. Itu yang di belakang pada ngantuk kan? Kayaknya bersedih aja gitu. Emang ini tanggal tua ya? Hah? Baik. Hadirin, Rasul bersabda. Saya singkat-singkat saja biar cepat. Kata Nabi, "Ana sayyidun nas." Aku adalah sayyidnya manusia. Aku adalah pemimpinnya manusia. Sayyid, Nabi yang katakan ini, aku sayyid. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi di luar sholat ya, bukan di dalam sholat, menyebut nama Nabi dengan seperti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, as-salatu wassalamu ala sayyidina, apa salahnya? Rasul sudah berkata, ana sayyid, aku adalah pemimpin. Karena kemarin ada seorang berkata, kalau manggil Nabi nggak usah pakai sayyidina. Boleh. Bahkan perkataan sayyidina itu sudah berlaku di lisan-lisan para sahabat. Imam Bukhari, tadi Pak Haji minta kajian Imam Bukhari ketika menyampaikan hamdalahnya, baca sholawatnya dalam kitab Sahihnya ini, pada halaman pertama, jilid pertama. Coba deh saya buka dulu. Imam Bukhari aja pakai sayyidina, apa masalah? Kecuali lagi sholat ya, sholat Ibrahimiyah. Nah, kalau sholawat Ibrahimiyah lagi tasyahud, nggak usah pakai sayyidina, ya, supaya terkeluar dari perbedaan pendapat. Allahumma sholli ala Muhammad, kama sholli ala Ibrahim dan sebagainya. Nah, hadirin, jadi padahal ini saya jadikan dalam Sahih Bukhari mengucapkan sayyidina itu kepada Rasul biasa. Nih, Sahih Bukhari jilid pertama, halaman pertama. Imam Bukhari ini mukadimah kitabnya. Beliau membuka kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitab liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, ala dan salawat salam kepada junjungan kami sayyidina. Apa masalah? Bukan Imam Bukhari Ustaz. Abu Bakar, Umar itu biasa memanggil sayyidina sekalipun kepada bawahan mereka. Saya tanya Pak, Sayyidina Umar bin Khattab sama Bilal hebat mana? Umar sama Bilal hebat mana? Iyalah, kok sih jawabnya? Emang mau diapain? Orang kalau takut jawabnya berarti ilmunya kurang pakem gitu. Iya gitu. Jelas Sayyidina Umar sama Sayyidina Bilal tinggi mana derajatnya? Nih lihat, bahkan Sayyidina Umar pernah bilang kepada Bilal, Sayyiduna. Enggak masalah. Itulah kalau orang kurang fikih ke dalam Sahih Bukhari. Kurang fikih. Kalau kurang baca tuh main nyala-nyalain aja. Tidak usah disalahkan, apa masalah. Kecuali dalam sholat. Nih, sebagai tambahan dikit deh. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, jadi muter-muter nih. 3544. Apa kata Umar? Karena Umar yaqul, Sahih Bukhari, Sayyidina Umar berkata, Abu Bakrin sayyiduna, Abu Bakar adalah pemimpin kami. Wa a'taq sayyidana, dan Abu Bakar telah memerdekakan budak. Yang budak itu pun pemimpin kami, yakni siapa nih? Bilal. Yang berkata siapa? Bahkan bukan hanya kalau Abu Bakar dengan Umar wajar beliau katakan sayyiduna, karena Abu Bakar lebih apa? Lebih afdal. Lah kalau Bilal yang manggil Umar, manggilnya apa? Lebih rendah bahkan, nggak apa-apa. Apalagi kepada kanjeng Nabi
Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, Muhammad Nabi kita, ya takutnya nggak kurang sopan. Ya, tapi nggak apa-apa juga lah, asal jangan menyalahkan. Baik, kita bangun keilmuan yang tidak menyalahkan. Maksudnya dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Nabi, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, aku adalah sayyidnya, pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian dari apa itu? Kata Nabi, yajma'ullahu nasal awwalin wal akhirin. Allah akan kumpulkan seluruh manusia nanti di padang mahsyar fi sa'idin wahid, yang mereka akan pandangan mereka tertunduk, mereka akan mendengar satu orang yang akan menyeru nanti. Wa tadulu syamsu, matahari mendekat, matahari cuma 1 mil. Fayablughun nas minal ghammi wal karab, manusia ada pada puncak kegalauan, kesedihan, ketakutan saat itu. Ma la yutiqun wa la yatahammalun, mereka tidak mampu untuk menanggung beban di padang mahsyar. Lihat Bapak Ibu, sampai mereka tidak kuat dengan murka Allah di padang mahsyar, yang sedemikian rupa Allah biarkan mereka di tengah matahari terik. Matahari kalau siang hari aja kita nggak kuat, maksudnya kalau di tengah lagi musim-musimnya apa itu, musim panas, Anda diam begini susah, nggak kuat. Di padang mahsyar cuma 1 mil. Hadirin, saat itu orang-orang seluruhnya di padang mahsyar, kalau mereka berdoa, mereka bisa langsung berdoa kepada Allah kan? Ya Allah, cepatkan ya Allah kami di mahsyar ini. Tidak mereka lakukan. Tapi mereka mencari orang yang dicintai oleh Allah, bertawassul. Sampai di padang mahsyar pun mereka masih mencari perantara-perantara. Siapa kira-kira yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Mintakan kepada Allah Ta'ala, berikan rekomendasi kepada kita supaya dimudahkan di padang mahsyar ini. Padahal kalau mereka mau berdoa langsung boleh kan? Ya Allah, ringankan ya Allah kami di padang mahsyar. Tapi mereka masih mencari nabi-nabi untuk berikan syafaatnya. Akhirnya mereka ada yang berkata, "May yashfa' lakum ila rabbikum." Siapa yang akan memberikan syafaat kepada kalian semua, minta akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya ada yang bilang, sana datang ke Nabi Adam, fayatuna Adam, mereka datang ke Nabi Adam. Kan bisa untuk berdoa langsung kepada Allah. Hadirin, kalau Anda tidak kenal Pak Jokowi, mau datang ke Istana Negara, ngomong aja dari pintu istana, insya Allah dicegat gak sama pas pampres? Tolong ngapain itu? Cari rekomendasi orang yang bisa, kita mudah masuk ke dalam. Ajudannya, juru bicaranya, kan gitu. Ini juga di padang mahsyar. Kenapa manusia tidak langsung berdoa kepada Allah? Karena mereka menginginkan urusannya segera. Allah kabulkan doanya dengan perantaraan hamba-hamba Allah yang soleh, para nabi-nabi. Akhirnya singkat cerita, mereka berkata, anta abul bashar, wahai Adam, kamu adalah bapaknya seluruh manusia yang Allah telah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Wa nafakhu fika min ruhi, ya Allah tiupkan ruh kepadamu. Wa amara malaikata fasajadu lak, Allah perintahkan malaikat dan bersujud kepadamu, sujud penghormatan. Kalimatnya ini, Ishfa' lana ila rabbik, wahai Adam, berikan syafaatmu kepada kami, mintakan kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu bi, tidakkah kamu lihat kami dalam keadaan yang galau seperti ini di padang mahsyar? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kamu lihat apa yang telah sampai kepada kami daripada kesedihan dan kegalauan ini, ketakutan ini? Fayaqul Adam, Nabi Adam berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mislah qabla mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Kata Nabi Adam, wahai manusia, Tuhanku saat ini sungguh sangat murka, yang murkanya Allah tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, murka Allah yang paling hebat di mana nanti? Pada mahsyar. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang mengerti hadis ini, cukup dia dengan satu hadis ini untuk beramal soleh, untuk tidak menyanyiakan hidupnya di dunia ini dengan melalaikan daripada cuma kesibukan, keenakan, kesenangan syahwati, hedonisme dan sebagainya. Merugi pasti Pak.
Kasihan kalau kita melihat hari ini orang nggak sholat, nggak tutup aurat, tidak ibadah, rumah ke masjid cuma sejengkal, istilahnya sejengkal, bukan betul-betul sejengkal, tapi ada ustaz bukan sejengkal lagi, mepet gitu. Maksudnya rumah ini sangat dekat dengan masjid, kemana saja. Menyesal hadirin. Akhirnya Nabi Adam katakan, Allah sangat murka. Bagaimana aku bisa mau memberikan syafaat kepada kalian? Kata Nabi Adam, malu aku untuk memberikan syafaat. Kenapa? Wa innahu nahani 'ani syajarah. Dulu di surga aku dilarang oleh Allah untuk makan satu pohon ini, tapi aku makan juga itu. Aku malu, tidak berani. Ada ayatnya. Ayat berapa? Ada suratnya? Ada kisah ini kan? Dalam Al-Baqarah ayat 35. Kata Nabi Adam, saya tidak berani berikan syafaat, malu. Dulu saya di surga diperintahkan untuk tidak mendekati pohon. Kalau kita kenalnya buahnya buah apa? Buah kholdi kan? Ya udahlah, buah kholdi. Habis sudah jadi umum ya Pak. Nah, akhirnya dalam Al-Baqarah ayat 35 ini Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga dan istrimu. Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan sesukamu, sepuasmu dengan istrimu. Silakan makan apa-apa yang dari surga. Wala taqraba, tapi jangan kamu mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Dimakan buahnya sama siapa? Pakaiannya terlepas. Nabi Adam alaihissalam bertelanjang. Kemudian beliau mengambil daripada min warqil jannah, dari daun-daun surga untuk menutupi auratnya itu. Hadirin, kita kembali kepada hadisnya. Akhirnya Nabi Adam katakan, saya tidak berani. Saya malu kepada Tuhanku. Aku pernah bermaksiat kepadanya di surga dengan memakan buah khuldi ini. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 sendiri-sendiri. Tetapi Nabi Adam kasih solusi. Idhabu ila ghairi, pergi sana ke orang selain aku. Idhabu ila Nuh, pergi sana ke Nabi Nuh, minta syafaat sama beliau. Nabi-nabi ini sifatnya kayak gitu ya Pak. Ya, udah saya berikan syafaat, yang lain nggak usah. Kalau kita dimintakan oleh seorang, udah saya aja sini. Nabi-nabi mengingat dulu ada kesalahan-kesalahan yang memang sudah kudrat Allah untuk menjadi skenario kehidupan ini. Karena kalau Nabi Adam tidak bersalah, kita nggak ada di mana? Kita nggak ada di Ustaz, kalau gitu kita cari Nabi Adam aja ya. Kenapa kok kamu makan apa? Jadi di dunia ini ya ada bau sampah juga, bau ini, bau macam-macam. Keringat kita kalau nggak mandi 2 hari aja bau kan? Tapi di surga kan enggak. Pertanyaan itu tidak boleh. Kita katakan ini sudah merupakan jalan skenario kehidupan yang Allah memang ingin menjadikan amal soleh di dunia ini. Yang kita ambil hikmahnya, dengan amal soleh ini kita akan kembali ke surga. Akhirnya fayatuna Nuha, mereka datanglah ke Nabi Nuh. Ini panjang banget hadisnya. Saya mau singkat-singkat, sulit juga nyingkatnya gimana. Akhirnya mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata seperti perkataan Adam, hari ini Allah Ta'ala murka yang sangat hebat. Kata Nabi Nuh, bagaimana saya akan bisa berikan syafaat? Nabi Nuh pun gak berani ternyata. Beliau ingat akan doa beliau, doa yang ada dalam surat Nuh. Doa yang kayaknya kejem banget. Kata Nabi Adam, saya tidak berani berikan syafaat. Saya pernah doa. Kalau Nabi Nuh bilang, tuh lihat baca surat Nuh ada dalam Al-Quran. Ayat keberapa itu? Coba kita buka surat Nuh. Kurang lebih ayat ke 26 ya. Kata Nabi Nuh, nih ayatnya nih, saya tidak berani berikan syafaat. Dulu saya pernah berdoa kayak begini. Wa qala Nuh, Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadar, ya Allah, la tadar, jangan kau sisakan alal ardi, di permukaan bumi ini,
minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyara, habiskan, hancurkan semua. Akhirnya Allah turunkan banjir bandang, air dari langit turun gak berhenti-berhenti, dari lautan ke daratan, sumur mengeluarkan air. Bahkan dalam tafsir-tafsir disebutkan batu pohon mengeluarkan air. Bapak Ibu, kemarin kita sholat istisqa ya. Coba kalau air hujannya gak berhenti sebulan, kayak apa Jakarta Pak? Siapa yang akan bisa menahan kalau hujan nggak berhenti sebulan? Oh, sangat lemah kita Pak. Manusia sangat lemah. Ini beruntung aja nih hujan baru semalam ada sedikit, kemarin ada sedikit. Coba kalau sebulan penuh, wassalam deh, bismillah. Subhanallah, kita lemah sekali. Hadirin, akhirnya Nabi Nuh berkata, saya pernah doa. Kata Nabi Nuh, wa inni qad da'awtu wa qad kanat li da'watun. Aku punya satu doa, da'awtuha ala qaumi, yang saya doakan kepada kaumku. Ya Allah, hancurkan mereka. Satu orang kafir pun jangan sisakan. Habis semuanya, kecuali 82 orang pasang yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi kita ini adalah hasil keturunan dari sisa 80-an orang tadi yang ada di bahteranya Nuh alaihissalam. Hadirin, kata Nabi Nuh, nafsi, 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 sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi, pergi kepada selain aku. Idhabu ila Ibrahim. Waduh, Nabi Ibrahim kan bapaknya para nabi-nabi. Kata Nabi Nuh, sana pergi ke Ibrahim. Kita tahu kan Nabi Ibrahim pun yang membuat Ka'bah. Satu-satunya nabi yang syariatnya paling banyak dipakai oleh Allah untuk umat Islam, Nabi Muhammad ini. Sampai nama Nabi Ibrahim pun diabadikan di mana? Di sholat kita setiap harinya. Tetapi apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak berani berikan syafaat. Waqad kuntu kadibtu salas kadibat. Aku pernah bohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini bohongnya bohong bukan di antara kita ya Pak. Ini bohongnya bohong menurut akidahnya para nabi-nabi. Kayaknya bohong. Contohnya dalam surat Al-Anbiya. Ya, Nabi Ibrahim ketika beliau, ini salah satu yang pengakuan Nabi Ibrahim, beliau katakan bohong tadi. Ya. Di dalam surat surat Al-Anbiya ayat ke-59. Ayat ke-62. Ya, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ceritanya kan Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Berhala-berhala. Tinggal satu berhala yang paling besar diapakan? Disisakan. Dikalungi apa? Tampak. Nabi bertanya, anta fa'alta hadza, engkaukah yang menghancurkan ini? Menghancurkan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, tuh yang buat yang besar tuh. Padahal yang menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim. Nadanya kayak nada apa? Berbohong. Tapi maksudnya sih tidak berbohong, ya. Itu yang buat itu, yang paling besar. Coba tanya, gitu loh. In kanu yantiqun, kalau dia bisa bicara. Orang kamu yang pahat sendiri, kamu yang apa itu? Bentuk sendiri, patungnya ini, kenapa disembah? Coba tanya, maksudnya begitu. Tapi ini pun tidak berani Nabi Ibrahim untuk berikan syafaat. Akhirnya beliau sendiri berkata, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Pergi sana kamu ke Nabi Musa alaihissalam. Baik. Akhirnya kita semua ini Bapak Ibu, kita semua manusia datang ke Nabi Musa alaihissalam. Kita minta syafaatnya Nabi Musa untuk Allah mudahkan urusan kita di padang mahsyar. Akhirnya Nabi Musa pun berkata, saya pun tidak berani berikan syafaat. Kenapa? Waqad qataltu nafsa. Aku pernah ninju seseorang, mati. Itu ada dalam surat Al-Qasas. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian beliau ke negeri Madian, dan di sana beliau mendapati ada 2 orang sedang bertengkar. Yang satu dari Bani Israilnya Nabi Musa, yang satu lagi ya
dari Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Akhirnya mereka bertengkar. Yang satu minta tolong kepada Nabi Musa, fawakazahu Musa faqadu alaihi, ditinju sama Nabi Musa, mati. Ini pukulan Nabi Musa, Masya Allah ya Bapak Ibu. Karena kalau mengikuti kiasan kepada tenaganya Nabi Muhammad itu tenaganya ya ada kekuatan 30 atau 40 kekuatan satu laki-laki ahli surga. Satu laki-laki ahli surga berbanding 100 orang dunia ini. Berarti tenaga Rasul atau tenaga Nabi Musa berkekuatan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Jadi wajar kalau sekali pukul. Hadirin, kata Nabi Musa, nafsi, saya pernah bunuh orang, saya tidak berani memberikan syafaat. Idhabu ila Isa, sana pergi ke Nabi Isa. Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa satu-satunya Nabi yang masih hidup. Ya, terkeluar dari perbedaan ahli sunnah, Nabi Isa tidak ada perbedaan pendapat, masih hidup, ada di langit kedua. Dan tadi sudah saya katakan, kalau pemahaman ilmu kita benar, Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan berkontroversi. Nabi Isa masih hidup. Dalam hadis Sahih Muslim kita dapati kalau Nabi Isa akan turun di Masjid Menara Putih di Damaskus. Ya, ada itu hadisnya. Di dalam Sahih Muslim maksud kami. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tidak bertentangan, tidak kontroversi. Nih, Nabi Isa akan turun karena yang masih hidup. Allah tidak bebankan kita untuk memeriksa ke sana. Nggak sampai kita punya sains dan teknologi kan? Cukup beriman saja sudah. Nggak usah ditanya-tanya kira-kira Nabi Isa makan apa? Ada KFC di sana gitu. Ada warteg, nggak usah. Ya. Nah, lihat hadirin, ini hadis Sahih Muslim. Turunnya Nabi Isa di Damaskus yang sekarang lagi perang di Suriah ini. Kata Nabi, fayanzil 'indal manaratil bayda. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam di Masjid Menara Putih, Syarqiyah Dimashq, timurnya Damaskus. Hebat, Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman yang benar tidak akan berkontroversi, akan turun. Tetapi turunnya Nabi Isa nanti sudah tidak jadi Nabi lagi, tidak mendakwakan kitab Injil, beliau bersyariat dengan Al-Quran. Makanya nanti gereja dihancur, dipatah-patah itu salibnya sama Nabi Isa. Si pendeta kepeleng-kepeleng. Dan babi-babi dibunuh. Makanya nih Bapak Ibu, kalau kita hidup insya Allah 30 tahun ke depan lagi, kurang lebih kita akan merasakan masa jayanya Islam yang sangat hebat. Tidak ada satu orang kafir pun di muka bumi ini. Ya kurang lebih lah berapa tahun lagi. Pokoknya kalau kita panjang umur, ya kita akan menyaksikan ini. Baik, akhirnya Nabi Isa, kata Nabi Muhammad SAW, lam yadkur damba. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kalau nabi-nabi yang lain kan menyebutkan. Kalau Nabi Isa tidak ada kesalahannya, tapi beliau tidak berani berikan syafaat. Ya kurang lebih, analisa kami kurang lebih, Nabi Isa kan akan jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kalau berikan syafaat beliau, kayaknya kurang apa? Enggak Jawa gitu loh. Kayaknya kurang apa? Kurang sopan. Akhirnya beliau langsung berkata, enggak sebutkan kesalahannya, beliau berkata, idhabu ila ghairi, pergi sana ke Nabi selain aku. Idhabu ila Muhammadin, datanglah kalian ke Nabi Muhammad. Pertahankan iman Bapak Ibu, jangan sampai lepas. Kita akan dibela habis-habisan oleh beliau nanti. Ya, ini jenis syafaat yang pertama, syafaatul uzma. Semuanya ada 10 atau 11, baru satu. Ini pun saya singkat-singkat pembacanya. Baik, yang kedua, syafaat Nabi kepada
manusia yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Waduh, ditimbang ini Bapak Ibu, amal solehnya 50, maksiat dosanya juga 50%. Seimbang. Orang-orang ini enggak ke neraka, enggak ke surga, tapi standby di apartemen namanya Al-A'raf. Tahu surat Al-A'raf? Bapak Ibu tahu surat Al-A'raf? Surat keberapa? Surat ke-7. Jadi orang-orang yang amalnya seimbang ini disebut Ashabul A'raf. Hadirin, Ashabul A'raf ini ada dalam surat Al-A'raf bahkan. Ya. Ayatnya coba kita buka ayat ke-46 surat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka yang amal solehnya dan amal buruknya, sholat, ke diskotek jalan terus gitu kali ya. Sholat, maksiat jalan terus. Amal buruk, amal solehnya ditimbang nanti 50-50. Akhirnya mereka berada di satu bukit namanya Bukit Al-A'raf. Wa bainahuma hijab, di antara penduduk surga dan neraka ada satu penghalang. Wa 'alal a'rafi, dan di tempat yang namanya Al-A'raf, rijalun ya'rifuna kullam bisimam, ada sekelompok manusia yang mereka mengetahui semua orang-orang tadi dari ciri-ciri mereka. Jadi tempat ini berada di antara neraka dan surga. Tapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang jadi Ashabul A'raf pun ini sudah bagus banget, karena mereka dibela oleh Kanjeng Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, tidak masuk neraka. Katakanlah ini Ashabul A'raf. Kalau mereka ke sebelah kanan, ya Allah, enak banget itu orang-orang penduduk surga, lagi makan, minum, lagi bertelekan di dipan-dipan, lagi bersama bidadari-bidadari. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pertahankan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suami, jalankan agama dengan baik, ibu-ibu akan lebih hebat, lebih cantik dari bidadari. Insya Allah suami-suami Anda enggak bakal ngelirik kepada yang lain, karena bidadari cuma akan jadi daya-daya. Ini dari hadisnya Bunda Ummu Salamah dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau mentafsirkan surat Al-Waqiah yang ada ayat tentang surganya. Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, kamikah wanita dunia lebih afdal daripada bidadari nanti di surga? Nabi katakan, bal antunna afdal minhun, kalian lebih afdal dari bidadari. Padahal Bapak Ibu, kalau bidadari keluarkan kelingkingnya aja ke dunia ini, kata Nabi, cahaya matahari redup. Kalau bidadari meludah ke lautan, niscaya air lautan apa? Jadi manis. Kalau bidadari minum cappuccino, kelihatan sih. Jalan apanya? Saking beningnya. Saking beningnya kelihatan sampai tulang sumsumnya. Tapi kalau ibu-ibu betul-betul taat, Rasul bersabda, wahai wanita muslimat, kalian akan lebih hebat dari bidadari nanti di surga. Ashabul A'raf melihat, ya Allah enak banget, sampai mereka berkata, wa nadaw ashabal jannati, mereka memanggil penduduk surga, assalamun alaikum, aduh sejahtera sekali kalian. Lam yadkhuluha, tetapi Ashabul A'raf belum bisa masuk. Wa hum yatma'un, mereka sangat tamak untuk masuk ke dalam surga, sangat berharap. Tetapi ketika mereka melihat ke sebelah kiri, wa idza suribat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika wajah mereka melihat ke sebelah kiri, ada penduduk neraka. Ya Allah, ada yang lagi dipatuk-patuk ular, ada yang lagi dipentung-pentung, ada yang lagi disiram dengan air darah, air nanah, diminumkan dengan apa? Air-air yang panas, dengan buah zakum dan macam-macamnya. Mereka berkata, Rabbana la taj'alna, ya Allah jangan jadikan kami dari itu ya Allah, ma'al qaumil zalimin, dari penduduk neraka yang zalim. Hadirin, akhirnya orang-orang ini pun selamat, diselamatkan oleh Nabi. Dalam hadis kitab Imam Tabrani,
Al-Mu'jam Kabir. Dalam Mu'jam Kabir, saya baca dulu. Ini termasuk kitab hadis yang Allah Ta'ala kapan umat Islam mau pelajari. Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kalau Ashabul A'raf akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nomor 11.454. Abdullah bin Abbas berkata, as-sabiq bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, ini siapa ya Bapak Ibu ya? Ini ada nanti nomor 3. Masuk surga tanpa hisab, enggak pakai ditanya-tanya. Kehidupannya 60-70 tahun. Dah. You go enter paradise, masuk surga. Direct, enggak pakai diperiksa-periksa, dihisab. Siapa ini? Jumlahnya 70.000 orang. Kita tahu diri aja ya Pak ya. Cuma 70.000. Sahabat Nabi aja jumlahnya 124.000. Tidak, jangan putus asa. Nanti hadisnya kita sampaikan. Akhirnya as-sabiq bil khairat, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Orang yang selalu berlomba dalam kebaikan ini masuk surganya tanpa hisab. Contohnya, orang ini sudah baca Quran sehari 1 lembar, kurang puas, dia tambah lagi jadi 2 lembar. Yang sudah 2 lembar, dia berlomba lagi dalam kebaikan, jadi 3 lembar. Yang udah bisa baca setengah juz, saya mau baca Quran 1 juz. As-sabiq bil khairat ini contohnya, kalau adzan belum berkumandang, dia udah datang ke masjid. Tahajudnya tadi cuma 2 rakaat, 4 rakaat, tambah lagi. Ini namanya as-sabiq bil khairat, yang selalu berlomba dalam kebaikan. Orang-orang ini masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga al-muqtasid, orang-orang yang pertengahan, masuk surga dengan rahmat Allah. Waz-zalim li nafsi wa ashabul a'raf, dan orang yang zalim kepada dirinya serta ashabul a'raf masuk surga bi syafaati Muhammadin, dengan syafaat siapa? Jadi Bapak Ibu, kalau di kita ada jadi ashabul a'raf pun sudah bagus sekali, karena tidak masuk neraka. La ilaha illallah. Sudah siang ya? Ya udah, nanti kesempatan yang lain baru kita sambung. Masih ada sekitar 8 atau anak-anak soleh pun akan berikan syafaat. Bacaan Quran Bapak Ibu pun akan berikan syafaat. Ada itu hadis-hadisnya. Orang-orang Islam pun bisa berikan syafaat. Makanya Bapak Ibu nanti kalau melihat kami agak mixer sebelah kiri, tolong ditarik ya. Kami udah. Baik, saya rasa sampai sini aja, udah terlalu siang. Nanti lain waktu kita lanjutkan. Silakan kalau yang bertanyakan. Ada? Mana itunya? Mic-nya mana tadi? Pak Ustadznya mana? Pak Ustadz Habibie mana? Ya, kenapa Pak? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya tadi Ustaz menyampaikan bahwa umat ini, kita ini nanti di padang mahsyar akan mencari syafaat dari beberapa nabi, mulai dari Nabi Adam. Apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad juga akan melakukan seperti itu? Artinya kita datang dulu ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, baru ke Nabi Muhammad. Sementara kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini saya sering mendengar dari beberapa penceramah tentang umur umat Islam yang hanya beberapa tahun ke depan. Apakah memang ini hadisnya sahih? Karena mereka mengatakan ini malah mutawatir katanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sebagai umat yang kita ceritakan tadi itu kondisi kita semua nanti akan ada dalam satu
kondisi bersama umat-umat yang lain. Seluruh dunia. Hadisnya begitu tadi bunyinya. Nabi katakan, saya adalah sayyidnya manusia, pemimpin seluruh manusia. Kenapa demikian? Allah akan kumpulkan orang-orang nanti di padang mahsyar, dari orang pertama diciptakan sampai orang mati terakhir sebelum dihancurkan yang bumi ini. Ya, kita juga semuanya. Emang Bapak mau di mana nanti? Di Hotel Haris. Hotel Haris pun hancur. Hadirin, semuanya kita akan datang. Ya. Tetapi umat Nabi ini yang pertama kali akan dibanggakan. Akan kelihatan wajah-wajahnya dari bekas berbulu, dari cahaya iman la ilaha illallah dan sebagainya. Yang kedua, umat Islam betul itu hadisnya mutawatir. Ya, sangat kuat. Paling tidak mutawatir maknawi. Yang dari segi maknanya itu sama dalam satu substansi hadis membicarakan masalah umur umat Nabi. Tapi jelasnya, pastinya 30 tahun lagi, 16 tahun lagi itu tidak mutlak. Itu prediksi. Ya. Dalam kitab setelah kami dalam kitab hadis kami gabungkan hadis-hadis yang lemahnya, hadis-hadis yang lemahnya juga dari imamnya, dari bukunya Imam Bukhari, Imam Naim bin Umayyah atau ya, beliau diantaranya kurang lebih risetnya nanti tentang hadis ini, manusia sampai dari ciri-ciri kiamat yang 10. Dari matahari terbit, contohnya matahari akan terbenam terbit dari sebelah mana? Sebelah barat. Itu dari sana kurang lebih masih ada 120 tahun. Sampai ada orang dalam satu komunitas yang saat itu sudah berzina di jalanan. Berzina di jalanan, ada orang yang terbaiknya namanya Bapak Luka bin Luka. Bapak Luka bin Luka ini orang baik, tapi tidak beriman. Orang baik ini cuma berkata, jangan buat ini di tengah jalan sana buat di semak-semak. Orang yang terbaik cuma ngomong begitu. Sampai nanti ada seekor kuda jantan melahirkan. Itu dulu, ini masih kurang lebih ya masih sekian prediksi seperti itu. Kalau mutlaknya umur umat Nabi sampai sekarang 1500 tahun. Sekarang sudah 1437. Dikurang 1437 berarti 63 tahun. Dikurang masa dakwah Nabi di Mekah 13 tahun, 350 tahun. Dikurang ya prediksi. Enggak wajib juga Pak kita untuk meyakini itu yang berubah perbedaan pendapat. Yang wajibnya kita bersiap-siap apa yang akan kita hadapi nanti. Persiapan apa? Dari iman dan amal soleh. Baik. Ada lagi? Cukup. Semoga hadirin Bapak sekalian belum sempurna pembahasan syafaat ya. Kita semoga akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dijanjikan dengan janji terbaik dengan usaha kita di dunia ini insyaallah. Yang jelas Nabi akan sayang sekali kepada umatnya yang masih punya la ilaha illallah. Baik ya, dari Allah Taala kekurangan saya mohon. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.